Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1017 Huang Yuanlong. Ruangan privatnya sangat besar, karena memang untuk klan naga. Seluruh situs lelang sangat besar, lebih dari 100 kali lebih besar dari situs lelang kota Shrek. Lan Xuanyu juga pertama kali melihat rumah lelang sebesar itu. Bai Xiuxiu telah kembali ke penampilan manusianya, dengan rambut panjang biru tua tergantung di belakang kepalanya, mengenakan gaun putih. 6 orang lainnya masih tampak seperti klan Blue Ocean, mengikuti langkah demi langkahnya. Yang mengejutkan Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah bahwa tidak ada ras di galaksi kuda naga yang tergerak oleh kecantikan Bai Xiuxiu. Tampaknya dari sudut pandang estetika mereka tidak terlalu tertarik dengan penampilan manusia. Sebaliknya, ada banyak orang yang terkesima. Berita tentang kemunculan klan naga atas hari ini jelas menyebar seperti api. Kemunculan manusia lebih sering dilihat sebagai simbol ras naga atas di galaksi kuda naga. Galaksi kuda naga menentang Federasi Douluo, dan tidak ada manusia sungguhan di sini. Meskipun Lan Xuanyu dan yang lainnya memiliki 6 orang, mereka agak kecil dibandingkan dengan kamar pribadi seluas 1000 meter persegi. Ketinggian kamar pribadi ini lebih dari 40 meter, yaitu lebih dari 1000 meter persegi. Bahkan naga yang panjangnya lebih dari 100 meter dapat dengan mudah berpartisipasi dalam pelelangan di sini. Selain itu, kamar pribadi mereka berada di lokasi yang sangat baik, tepat di tengah. Di depan adalah balkon besar berbentuk busur, Anda dapat melihat platform lelang besar di kejauhan. Meskipun agak tidak jelas, selama Anda melihatnya dari sini, secara alami Anda akan merasakan perasaan superior jika Anda melihat bidak hitam dari galaksi naga dan kuda di bawah. Di ruang privat, terdapat layar khusus untuk memperbesar meja lelang. Jika ingin melihat dengan jelas tetap harus melihat ke layar. Ada penawar khusus untuk penawaran. Saat mereka masuk, mereka diberitahu bahwa tamu di kamar pribadi adalah yang paling terhormat, dan pernah berhak mendapatkan lot dengan harga yang dipesan. Namun jika ada juga tamu di private room yang mengikuti lelang, lelang akan dilanjutkan. Bai Xiuxiu duduk di atas sofa, karena dia berwujud manusia, ukuran sofa itu pas untuknya. Tentu saja, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak bisa duduk, mereka sekarang bertindak sebagai bawahan Bai Xiuxiu. Ada gadis yang bertanggung jawab untuk menyajikan semua jenis makanan dan minuman. Mereka semua adalah Lan Xuanyu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak masalah jika Anda belum melihatnya, nafas kehidupan yang melimpah telah menunjukkan nilai dari makanan ini. Ini juga dianggap sebagai produk khusus Galaksi Longma. Bai Xiuxiu mengambilnya dan mencicipinya. Rasanya lumayan, dan masih enak untuk selera manusia. Apalagi jus hijau, rasanya sangat manis. Gadis yang bertanggung jawab atas layanan ini juga dari klan Blue Ocean. Jelas, rumah lelang telah mengurus Bai Xiuxiu. Bawahan Bai Xiuxiu semuanya adalah klan Blue Ocean. Dari perspektif klan naga bawah hari ini, jelas bahwa bangsawan atas memiliki preferensi untuk klan Blue Ocean. Lan Xuanyu dan yang lainnya berpikir bahwa mereka telah memperoleh lebih dari 1 juta ringgit naga hari ini. Mereka seharusnya dapat membeli sesuatu di lantai lelang. Setelah mereka datang, mereka menyadari bahwa ada lebih banyak orang kaya di sini daripada yang mereka duga. Ambang batas masuk adalah deposit sebesar Rm300.000, tetapi jumlah orang yang berpartisipasi dalam lelang di bawah setidaknya 1000 orang. Berapa banyak ini? Kelimpahan sumber daya galaksi kuda naga jelas lebih dilebih-lebihkan daripada yang mereka kira. Segera, orang-orang di bawah hampir duduk. Lan Xuanyu dan yang lainnya juga dengan samar mendengar suara gemuruh yang dalam dari kamar pribadi lain di lantai 2. Itu pasti seekor naga. Untuk bisa masuk ke private room di lantai 2 tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga status. Jelas, klan naga adalah yang paling mungkin. Di panggung pelelangan, makhluk dengan bulu berwarna-warni di kepalanya berjalan. Tingginya sekitar 3 meter, dan bulu di kepalanya memanjang ke belakang. Berjalan tegak dengan kaki, tapi dengan 4 lengan. Mengenakan jaket kulit berwarna merah, kepalanya terlihat agak aneh, agak mirip manusia, namun tidak memiliki rambut dan 3 mata. Lan Xuanyu menggunakan komunikator jiwanya untuk mencari ras macam apa itu, hanya untuk mengetahui bahwa ini adalah suku Caiyu, yang juga disebut suku Caiyu bermata 3. Ini adalah ras kecil di galaksi kuda naga. Ciri terbesar dari ras ini adalah ia memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan dapat menginfeksi orang lain.
Cara bertarung juga melalui kekuatan spiritual. Feng Hao Douluo tingkat dewa juga muncul di klan Caiyu. Itu milik ras yang lebih tinggi di galaksi kuda naga. Halo semuanya, selamat datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini. Saya Ye Kai. Hari ini, saya akan melayani semua orang. Para VIP di lantai 2, Ye Kai sopan. Saat dia berkata, dia membungkuk sedikit ke arah lantai 2 untuk menyapa. Rumah lelang sangat besar, tetapi suara orang ini dapat dengan jelas menembus telinga semua orang, atau dapat didengar di benak semua orang. Lan Xuanyu langsung menilai bahwa juru lelang ini memiliki semangat, kekuatan spiritual tingkat teritorial. Bahkan ada penularan tak terlihat dalam suaranya, yang secara tidak sadar memusatkan emosi orang-orang dan memfokuskan pandangan mereka padanya. Lelang kami akan segera dimulai. Setelah saya melihat katalog lelang hari ini, saya tidak bisa menahan perasaan seperti detak jantung saya bertambah cepat. Hari ini, ada banyak hal baik. Silakan mengajukan penawaran dan berpartisipasi secara aktif. Ye Kai di bawah diperkenalkan. Pada saat ini, pintu kamar pribadi Lan Xuanyu tiba-tiba terbuka. Lan Xuanyu menoleh dan melihat ke pintu masuk kamar pribadi, tiba-tiba terkejut. Bukan gadis Blue Ocean yang bertanggung jawab atas layanan yang masuk, tapi seorang pria. Benar, itu laki-laki. Orang yang masuk memiliki rambut panjang oranye aneh, tersebar di belakangnya. Mengenakan gaun putih, sangat mirip dengan gaun putih manusia. Tampan, tinggi dan tinggi. Rasanya agak menarik. Lan Xuanyu hanya meliriknya dan dengan jelas merasakan aura darah pada orang ini. Naga tidak diragukan lagi adalah naga, dan mereka juga naga atas yang dapat diubah menjadi bentuk manusia. Suara dong-dong-dong ada di belakangnya, dan klan naga bawah yang kulihat pagi ini juga mengikuti. Lan Xuanyu merasa sedikit terkejut, samar-samar mengerti alasan diundang untuk mengikuti pelelangan hari ini. Dia mengedipkan mata pada teman-teman di sekitarnya, semua orang diam-diam mengembunkan napas, dan ilusi pemburu harta karun tentang mereka juga meningkat. Pria itu berdiri tidak jauh di depan Bai Xiuxiu dan mengangguk padanya sambil tersenyum. Ketika dia melihat wajah Bai Xiuxiu, warna luar biasa melintas di matanya, pupilnya langsung tegak, tetapi dengan cepat kembali ke normal. Klan naga yang lebih rendah telah merangkak turun dan berkata dengan hormat, "Tuan atas yang terhormat, ini Tuan Muda. Kami adalah Tuan Muda Kota Hong Leong. Tuan Muda mengetahui bahwa Anda telah datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan datang ke sini untuk bertemu dengan Anda. Sampai jumpa." Bai Xiuxiu melirik Tuan Kota Muda, dan tidak mengatakan apa-apa, tapi sedikit mengangkat kepalanya, dan rasa dingin di tubuhnya terungkap secara alami. Tuan Kota Muda tidak marah ketika dia melihat ini, melambaikan tangannya, dan ras naga yang lebih rendah mundur seperti itu. Tuan Kota Muda secara alami duduk di sofa di samping Bai Xiuxiu, bersikaplah bebas untuk mengganggu. Nama manusia saya adalah Huang Yuanlong. Saya sangat terkejut ketika saya mendengar bahwa saudari Xian ada di sini, jadi dia datang sedikit tiba-tiba, dan saya harap dia akan memaafkan saya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang nama Xian Mei? Lan Xuanyu merasa sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Bahkan di Federasi Douluo, hanya sedikit orang yang berbicara dengan begitu fasih. Ketika ras naga ini berbicara, dia merasa seperti pria sejati. Bai Xiuxiu menoleh dan menatapnya, "Xiu." Satu kata. Nama manusia biasanya terdiri dari 2 atau 3 kata. Atau, "Saya Xian Mei Xiuxiu, bagaimana?" Kecantikan manusia, ras inferior itu tidak mengerti, tapi kami sangat mengagumi mereka. Struktur tubuh manusia bahkan lebih cocok untuk pengembangan diri daripada ras naga kami. Xian Mei bisa mengolah tubuh manusia, sungguh luar biasa. Saya mendengar bahwa Xian Mei aura atribut es muncul hari ini, tetapi itu membuat takut ras-ras inferior itu. Saya telah menangkap suku berjanggut hitam yang menyinggung gadis bijak, dan menanganinya dengan santai. Huang Yuanlang tampak sangat cerewet, dengan senyum konstan di wajahnya. Soul Land 4 Chapter 1018, Rival Cinta. Siapa yang peduli tentang mereka? Kenapa kamu banyak bicara, diam, atau keluar? Bai Xiuxiu berkata dengan ringan. Ini adalah kata aslinya, dan dia selalu dekat dengan orang yang tidak dia kenal. Itulah yang terjadi ketika dia dan Lan mungkin masih di Tiandoxing. Huang Yuanlong tidak kesal, dan tersenyum dan berkata, "Oke, lihat pelelangannya." Dia tidak berbicara, dan memusatkan perhatiannya pada pelelangan. Qian Lei menoleh dan menatap Lan Xuanyu, matanya sedikit aneh, seolah-olah dia berkata, "Bos, Anda memiliki saingan cinta." Lan Xuanyu memelototinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini,
pelelangan sudah dimulai. Dua pria kekar dengan punggung menonjol mendorong gerobak besar ke meja lelang. Yikai berkata sambil tersenyum, meskipun lot pertama kita hari ini tidak mahal dalam harga satuan, jarang ada yang memiliki jumlah seperti itu. Ini disediakan oleh klan Yukong. 5 ton perak ajaib, harga awal adalah 5 juta ringgit naga. Setiap kali kenaikan harga tidak kurang dari 100.000 ringgit naga. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya mendengar tentang lot ini, mereka tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. 5 ton perak ajaib sebenarnya lebih dari 1 meter kubik. Kepadatan perak ajaib sangat besar. Yang terpenting, mereka semua telah melihat perak ajaib yang dihasilkan oleh bintang ke-76 dari klan Yukong, di mana perak ajaib itu sangat murni. Tapi itu benar-benar tidak berharga di planet 76. 5 juta ringgit naga memang tidak mahal. Jika ditempatkan di Federasi Douluo, dengan karakteristik perak ajaib, harganya tidak akan 10 kali lipat. Tentu saja, nilai ringgit naga dan mata uang federal Federasi Douluo juga berbeda. Lebih penting lagi, perak ajaib adalah ransum untuk cacing-cacing kecil yang malas, dan hanya dengan memakan perak ajaib, kristal sumber kosong dapat keluar. Dengan harga perak ajaib dari Federasi Douluo, di mana mereka mampu membelinya, akademi harus menanggungnya. Tapi jika dibeli di sini akan jauh lebih murah. Tapi masalahnya sekarang adalah mereka tidak punya 5 juta ringgit. Bai Xiu juga ragu-ragu, memegang penambah tarif di tangannya, dan menggoyangkannya di sana. Huang Yuanlong, apakah Anda memiliki keputusan akhir untuk lelang ini? Dia menoleh untuk melihat Huang Yuanlong untuk pertama kalinya. Huang Yuanlong membeku sejenak, itu masih bisa dihitung. Meskipun ini adalah milik Hong Leong Kota, keluarga saya memiliki kata akhir di Hong Leong City. Hanya membayar pajak untuk yang pertama. Lalu kalau aku menembak, mengapa Anda tidak membayar sesuatu? Bai Xiu berkata sambil menekan lelang harga cadangan dengan cara yang provokatif, satu-satunya kesempatan untuk lelang harga cadangan. Penawaran di bawah sudah dimulai, tetapi layar lebar di panggung lelang tiba-tiba berubah menjadi emas, dan sebuah kata besar muncul di layar. Penawaran yang antusias tiba-tiba berakhir, dan banyak penawar mengalihkan pandangan mereka ke private room 1. Yikai juga terkejut, tentu saja, dia tahu bahwa hanya tamu paling terhormat yang bisa duduk di kamar pribadi pertama. Biasanya pemilik kota atau pemilik kota yang masih muda duduk di sini, jarang mengikuti pelelangan, dan mereka datang untuk memeriksa situasi pelelangan. Tanpa diduga, hari ini, lot pertama dilelang menggunakan lelang harga cadangan. Setan perak, bagi tuan kota, itu bukan apa-apa. Tapi heran dan terkejut, pelelangan akan berlanjut. Dia buru-buru berkata dengan hormat para VIP di kamar pribadi No. 1 menggunakan lelang harga reservasi. Apakah ada tamu kamar pribadi yang menawar? Tidak ada yang terjadi. Wajar saja, bukan hanya Yikai yang mengetahui asal-muasal private room nomor 1, apalagi Moin sendiri. Tidak ada yang akan menyentuh alis ini. Terjual, lot No. 1 dijual dengan harga cadangan. Selamat kepada VIP No. 1. Yikai dengan cepat mengakhiri penawaran pemesanan. Pada saat ini, Huang Yuanlang di ruang pribadi No. 1 bereaksi, memandang Bai Xiu dengan tatapan aneh, dan berkata, Sister Xian, Anda benar-benar menarik. Hanya sedikit perak ajaib, berapa banyak yang Anda inginkan? Ini adalah upacara pertemuan pertama. Bai Xiu mendengus, hadiah pertemuanmu tidak terlalu berharga. Huang Yuanlang tertawa, bukankah ini pilihanmu? Bai Xiu menoleh untuk melihat ke arah rumah lelang. Saya hanya memainkannya dengan santai, oke. Huang Yuanlong tersenyum dan berkata, ya, tentu saja. Sister Xiu, Anda benar-benar memiliki kepribadian. Namun, saya suka kepribadian Anda. Menarik dan menarik. Saya belum berkonsultasi. Kamu yang mana dari Sky Dragon City? Bai Xiu menoleh dan menatap kosong, periksa akunmu. Aku tidak akan memberitahumu. Huang Yuanlong tampaknya lebih tertarik padanya, biar ku tebak. Kamu kemampuan untuk memiliki atribut es. Seharusnya dari genus naga es. Keluarga naga atas kita, keluarga naga es dapat berkultivasi menjadi bentuk manusia, hanya keluarga Ice Feather. Aku ingin tahu apakah menurutku itu benar. Tidak, Bai Xiu menggelengkan kepalanya, matanya berkedip sentuhan warna yang licik. Huang Yuanlong terkejut, dia pikir tebakannya benar. Pada saat ini, aura yang memancar dari Bai Xiu tiba-tiba berubah, dan lingkaran ungu hitam samar beriak dari tubuhnya. Semacam rasa dingin yang ekstrim muncul seketika, bukan dari dinginnya suhu, tapi dari kedalaman jiwa.
Kegelapan. Elemen gelap, baik es maupun kegelapan adalah milik. Suara Huang Yuanlong tiba-tiba naik sedikit, wajahnya tiba-tiba berubah. Senyuman hangat di wajahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ekspresi kaget. Dia telah berdiri dan mengambil 2 langkah mundur. Apakah kamu dari naga langit? Lan Xuanyu berdiri di belakang, mengamati perubahan ekspresi Huang Yuanlang dan menganalisis kata-katanya. Apa yang dilakukan Bai Xiuxiu saat ini telah dibahas oleh mereka. Mereka telah menebak bahwa seseorang akan datang untuk menguji identitas Bai Xiuxiu dan menunjukkan atribut gelap, yang hanya sebagian dari penampilan Bai Xiuxiu. Lingkaran hitam ungu menghilang. Bai Xiuxiu mengangkat tangannya, dan sisik biru tua muncul di telapak tangannya. Sisik sebening kristal memantulkan cahaya di bawah cahaya kamar pribadi. Saya bukan dari klan manapun, saya adalah saya. Bai Xiuxiu berkata dengan bangga. Wajah Huang Yuanlong bingung, keterkejutannya barusan bukanlah hal kecil. Karena dia tahu betul bahwa kebanyakan naga memiliki atribut tunggal, dan hanya klan Tianlong yang dapat memiliki atribut ganda. Karena suku Tianlong diubah dari suku Tianma yang awalnya kuat melalui transformasi naga. Atribut ganda berasal dari perubahan naga dan suku Tianma. Alasan kenapa naga langit adalah ras paling mulia justru karena mereka kuat. Dalam kesannya, di antara semua ras naga atas, tidak ada keberadaan atribut ganda, bahkan mereka yang bisa berkultivasi menjadi orang dewasa. Gadis di depannya ternyata adalah naga tingkat tinggi dengan atribut ganda. Apa artinya ini? Itu berarti kemungkinan dia menjadi seorang ksatria naga sangat meningkat di masa depan. Dan atribut gelap awalnya adalah salah satu atribut terkuat dari berbagai atribut. Meski ia merasa Bai Xiuxiu belum kuat, ia juga bisa merasakan bahwa Bai Xiuxiu masih sangat muda. Inilah sebabnya dia menyebut Bai Xiuxiu adik perempuannya setelah dia masuk. Huang Yuanlong tahu situasinya sendiri, dan dia juga salah satu pesaing ksatria naga di masa depan, tetapi kekuatannya saat ini membuatnya sulit untuk menjadi seorang ksatria naga. 1. Untuk menjadi seorang ksatria naga, hal pertama yang harus dilakukan adalah membiarkan ras naga atas dengan rela menjadi tunggangannya. Maka kita harus mengalahkan klan naga atas. Selain itu adalah klan naga atas yang sangat kuat yang cocok dengan atributnya. Basis kultivasi Huang Yuanlong, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa fluktuasi energi orang ini dalam bentuk manusia adalah tentang basis kultivasi tingkat judul Douluo manusia. Jika menjadi naga, itu harus lebih kuat, sebanding dengan level manusia Super Douluo. Tetapi kekuatan spiritualnya tidak terlalu kuat, dan dia tidak memiliki tingkat alam spiritual. Itulah mengapa Lan Xuanyu merasakannya dengan jelas. Sister Xiuxiu, saya memberanikan diri untuk bertanya sekarang. Hanya saja situasi Anda memang istimewa. Saya masih tahu klan naga atas kita dengan sangat baik. Apakah atribut gelap Anda terbangun lusa? Bukankah itu dari darah aslinya? Huang Yuanlong bertanya dengan ragu-ragu. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Bai Xiuxiu. Ada juga faksi di antara klan naga, dan dia agak khawatir bahwa Bai Xiuxiu bukanlah faksinya. Dan Bai Xiuxiu, yang memiliki bakat atribut ganda, pasti akan dilatih sebagai seorang ksatria naga. Soul Land 4 Chapter 1907 Jackpot. Tianlongsing memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Jika Anda fokus pada pelatihan, Anda hampir pasti bisa menjadi seorang ksatria naga. Karena atribut ganda, dia mungkin tidak perlu bersaing. Jika dia berasal dari faksi yang sama dengan dirinya, itu akan menjadi persahabatan yang terlalu berharga. Apa artinya menjadi seorang ksatria naga? Dia tidak bisa lebih jelas. 18 ksatria naga bintang naga adalah eksistensi paling kuat dari bintang naga, sebanding dengan keberadaan armada luar angkasa. Bai Xiuxiu berkata, baiklah, jika Anda bertanya kepada saya, Anda harus memotret banyak untuk saya dan memberikannya kepada saya. Saya suka batu yang mengilap. Jika tidak, saya tidak akan membuka mulut. Tidak masalah. Huang Yuanlong setuju tanpa ragu-ragu. Dia bersedia memberikan sesuatu kepada Bai Xiuxiu. Apakah itu penampilan Bai Xiuxiu yang membuatnya merasakan cinta pada pandangan pertama, atau berteman dengan atribut ganda tetapi tidak sepenuhnya suku dewasa, dapat dikatakan bahwa itu melayani banyak tujuan. Penguasa kota Hongleong adalah ayahnya, dan yang terpenting adalah uang. Nah, kamu baru saja mengambil perak ajaib untukku, biarkan saja kamu mengajukan pertanyaan. Bai Xiuxiu berkata sambil tersenyum. 5 Lan Xuanyu yang berdiri di belakang tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengacungkan jempol, keinginan Xiuxiu benar-benar diinginkan. Dengan cara ini,
Anda dapat menceritakan kisah identitas Anda secara bertahap, dan Anda juga dapat bertukar keuntungan. Sister Siu Siu, maka pertanyaan pertama saya adalah, dari mana datangnya atribut ganda Anda? Huang Yuanlong bertanya. Bai Siu Siu berkata, bergizi secara alami. Hati Huang Yuanlong terkejut, dan dia menarik napas, lahir dengan atribut ganda. Tapi saya belum pernah mendengarnya. Tolong tembak, Huang Yuanlong menunjuk ke bawah. Saat ini, lot kedua sudah dilelang, dan Bai Siu Siu melihatnya, itu adalah kristal titanium. Yang membuatnya sedikit lucu adalah, dilihat dari penampilannya, bukankah itu yang mereka dapatkan dari area taruhan pada sore hari? Anda mengizinkan saya memotret barang-barang saya sendiri. Saya tidak menginginkan ini. Saat ini, harga kristal titanium ini telah dipotret 800.000. Walaupun harga satuan lot pertama Magic Silver tidak tinggi, kemenangannya terletak pada jumlah yang besar dan arti dari menawarkan ide yang bagus, jadi total harganya tinggi. Sebagai lot kedua dari kristal titanium, harga kembali secara alami. Baiklah, jangan terburu-buru, tunggu yang terakhir. Huang Yuanlong sekarang berharap dia akan mengambil lebih banyak foto dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kristal titanium akhirnya dijual dengan harga 960.000 yuan, dan jenggot hitamnya sepertinya kehilangan banyak uang. Tapi masalahnya mereka harus memberikan uangnya ke pusat perdagangan. Karena kristal titanium inilah yang mereka lihat. Ini setara dengan hilangnya pusat perdagangan. Semua uang yang dijual untuk pelelangan harus diberikan ke pusat perdagangan, dan mereka sendiri langsung kehilangan 1 juta ringgit naga. Selanjutnya, saya yakin akan ada banyak VIP yang tertarik dengan lot ini. Ini adalah produk khusus dari keluarga saya. Emas Cai Yunsing yang berwarna-warni. Saya tidak perlu berbicara tentang pengenalan emas warna-warni. Ini adalah logam yang paling inklusif. Dan memiliki 7 atribut elemen pada saat yang sama sangat cocok untuk digunakan sebagai berbagai media energi bahkan di Cloud Star warna-warni produksi kita terbatas yang lebih penting ini adalah dekorasi favorit wanita di galaksi Dragon Horse. Dekorasi kelas atas semuanya terbuat dari emas warna-warni. Energi elemen yang dihasilkan oleh 7 elemen bermanfaat bagi kesehatan banyak ras. Lelang ini berjumlah 100 kg. Lelang dimulai dengan 800.000 rupiah, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50.000. Di atas panggung, sepotong kain flanel dibuka, memperlihatkan banyak hal di bawah. Ini adalah sepotong logam berwarna-warni. Ya, ini 7 warna. Ini memancarkan 7 warna berbeda, biru, merah, kuning, biru, emas, perak, dan hitam. Sangat cantik. Lingkaran cahaya samar berfluktuasi di dalamnya, sangat indah. Emas berwarna-warni. Ketika Lan Xuanyu melihat logam ini, detak jantungnya tidak bisa menahan kecepatan secara instan. Karena meski jauh, dengan persepsi unsurnya, ia masih bisa merasakan dengan jelas 7 unsur air, api, tanah, angin, terang, gelap, dan angkasa di dalam bongkahan logam ini. Dan ketujuh elemen tersebut saling melengkapi dan hidup berdampingan dengan damai. Ada logam seperti itu, Anda tahu, dia bahkan belum pernah mendengar tentang emas berwarna-warni. Tidak ada catatan di Federasi Douluo. Namun, baginya, pentingnya logam ini tidak diragukan lagi. Dia telah menebak sekarang bahwa kemampuan kebangkitan dari rumput perak biru berpola perak dari 7 cincin roh pertamanya harus menjadi kendali dari elemen-elemen ini. Emas warna-warni ini mungkin tidak cocok untuk orang lain, tapi baginya, bagi Nana, itu sangat cocok. Selain itu, ini jelas merupakan salah satu logam yang paling kompatibel. Meskipun Lan Xuanyu tidak punya waktu untuk menempa baru-baru ini, dia sudah mulai mempersiapkan baju besi perang 3 kata. Namun kali ini, ia tidak lagi menempa untuk mitranya dulu, melainkan menempa untuk dirinya sendiri dulu. Terakhir kali ketika basis kultivasinya menerobos, dia menemukan bahwa karena armor pertempuran dan master jiwa adalah satu tubuh, armor pertempuran itu sebenarnya banyak membantunya selama terobosan dan dapat memperkuat ketahanan dan daya tahannya sendiri. Saat menanggung dampak darah di tubuh, dia bisa lebih tenang. Menerobos cincin kelima sudah sangat sulit, hampir menghabiskan energi Sudo Ais dan menembakkan 2 mata, seberapa sulitkah cincin ke-6? Oleh karena itu, armor pertempuran 3 kata inilah yang dia minta untuk dirinya sendiri dan harus dipersiapkan. Dengan basis kultivasinya saat ini, ditambah dengan kekuatan spiritual dari alam spiritual, tidak ada masalah untuk menggabungkan armor pertempuran 3 kata. Meskipun hatiku menginginkan. Tetapi saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak perlu mengatakannya sama sekali. Ini indah, mari kita ambil ini.
Bai Xiu berkata pada Huang Yuanlang dengan mata cerah. Oke, tapi meskipun emas berwarna-warni itu bagus, itu tidak terlalu praktis dan tidak memiliki nilai praktis yang tinggi, Huang Yuanlang mengingatkan. Baginya, harga emas berwarna-warni lebih rendah di antara lot saat ini. Tetapi untuk memenangkan hati Bai Xiu, dia dengan sengaja menjelaskannya. Apakah Anda berbicara dengan seorang gadis tentang kepraktisan? Bai Xiu berkata dengan jijik. Saya mengerti. Huang Yuanlang mengambil penawar yang diserahkan Bai Xiu dan menawarkan harganya. Kamar pribadi No. 1, tawaran 1 juta. Ada reaksi langsung di atas panggung. Meskipun Ye Kai tidak menggerakkan wajahnya, dia terkejut di dalam hatinya. Apa yang terjadi pada tuan muda hari ini? Benar-benar menembak lagi dan lagi. Adegan aneh muncul dengan tawaran Huang Yuanlang, penonton terdiam sesaat. Tidak ada yang bersaing. Bai Xiu bertanya dengan sangat ingin tahu, mengapa mereka tidak menawar lagi. Huang Yuanlang tersenyum sedikit dan berkata secara alami, karena mereka tahu apa arti kotak No. 1. Berdiri di belakang Lan Xuanyu, dia terkejut. Tianlong bagaimanapun, bintang-bintang berbeda dari Federasi Douluo, dan sistem kelas di sini sangat jelas. Huang Yuanlang tidak diragukan lagi adalah eksistensi di kelas atas, bagaimana kelas bawah berani memprovokasi dia. Tidak ingin hidup lagi. Karena itu, selama dia bergerak, hampir tidak ada yang berani bersaing. 1 juta ringgit naga untuk memenangkan jackpot. Kamu bisa bertanya. Bai Xiu akhirnya tersenyum pada Huang Yuanlang. Saat Huang Yuanlang melihat senyumnya yang indah, jantungnya berdegup kencang. Sangat indah, ini pasti bentuk manusia terindah dari ras naga kelas atas yang pernah dia lihat. Selain itu, dia telah mendengarkan bawahannya sebelumnya, dan menonton video dari area taruhan, dan Bai Xiu yang berbentuk naga bahkan lebih menakjubkan. Jika tidak, dia tidak akan berlari dengan bersemangat. Bahkan jika itu adalah klan naga atas biasa, dia tidak akan tergoda, lagi pula, dia sekarang lebih menyukai dirinya sendiri dalam bentuk manusia. Kalau begitu aku ingin tahu dari keluarga mana kamu berasal. Huang Yuanlang bertanya sambil tersenyum. Ini juga sangat penting baginya. Bai Xiu tersenyum licik, tidak ada keluarga. Apakah pertanyaan bodoh seperti itu bernilai 1 juta dragon ringgit? Huang Yuanlang tercengang, apa kau tidak berbohong padaku? Bai Xiu berkata dengan bangga, kamu pikir aku akan melakukannya bohong? Huang Yuanlang tahu dia telah gagal. Maaf, saudari, aku mengambil kebebasan. Sebagai klan naga tingkat tinggi, bagaimana kamu bisa berbohong? Tapi jika kamu bukan dari klan manapun, dari mana asalmu? Solen 4 chapter 1020, kertas kosong. Bai Xiu berkata, demi kemurahan hatimu, aku akan mengingatkanmu bahwa kamu dilahirkan dengan kesehatan alami. Aku baru saja berkata. Huang Yuanlang mengerutkan kening, bagaimana metode alami yang alami? Bai Xiu berkata, ini pertanyaan berikutnya. Kamu masih berhutang banyak padaku untuk lelang. Huang Yuanlang berkata, saudari Xian, meskipun dia menembak, bisakah kamu memberitahu aku dulu, aku benar-benar ingin tahu tentang menjadi seorang saudara. Bai Xiu berkata, oke, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu. Sebenarnya, saya tidak tahu dari mana saya berasal. Ketika saya bangun, saya berada di tepi pantai. Lalu saya menyadari bahwa saya menjadi naga. Dalam ingatan saya dulu sepertinya dari suku Blue Ocean. Aku hanya tidak tahu kenapa, tapi menjadi seekor naga. Saat itu, aku diselamatkan oleh suku Blue Ocean. Itu adalah keluarga Blue Ocean yang menyelamatkanku. Yang ada di belakangku, mereka bukan yang kusayangi, tapi bersamaku. Teman baik yang tumbuh besar. Tempat kita terpencil. Seiring dengan pertumbuhan hari demi hari, lambat laun aku memahami arti klan naga. Oleh karena itu, aku ingin datang ke kota besar untuk melihat. Aku tidak punya keluarga, jadi aku tidak punya uang. Jika tidak, bagaimana aku bisa menggunakanmu untuk memberikannya? Saya melelangnya. Cerita ini sederhana. Cerita ini sangat sederhana, tetapi dibuat oleh Lan Xuanyu setelah dipertimbangkan dengan cermat. Masa transformasi naga terjadi sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah transformasi naga puluhan ribu tahun yang lalu, banyak makhluk transformasi naga tampak tertidur. Mereka tidur pada waktu yang berbeda. Selama proses tidur, tubuh mengalami proses transformasi naga. Setelah bangun satu persatu, klan naga yang kuat secara bertahap menjadi dominan.
Dalam catatan sejarah Dragon Star, setelah periode transformasi naga, kadang-kadang naga baru masih muncul, yaitu naga yang tidur lebih lama selama periode transformasi naga. Seperti suku Tianlong, waktu tidur pada umumnya sangat lama. Secara umum, semakin lama waktu tidurnya, semakin teliti naga itu. Di antara 18 ksatria naga, yang terakhir bangun adalah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tentu tidak mutlak, ada juga komodo yang masih lemah. Karena transformasi naga masih bergantung pada ras dan kekuatan aslinya. Naga serangga berubah menjadi naga, tidak peduli seberapa kuatnya itu. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa yang kuat di bintang naga langit tidak akan lagi bangun dari ras transformasi naga. Karena sulit untuk mengatakan di mana Anda tidur, sangat mungkin untuk naik ke gunung dan turun ke laut. Bai Xiuxiu jelas tidak bisa menjelaskan identitasnya melalui keluarga dan sejenisnya, jadi klan naga liar atas adalah penutup terbaik. 1 malang dan 2 putih, selembar kertas kosong, tidak ada apa-apa. Dalam hal ini, tidak peduli bagaimana Anda bertanya, saya tidak tahu satu pertanyaan pun. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk bangun, dan saya bahkan tidak sepenuhnya mengendalikan kemampuan saya, tetapi bakatnya bagus. Bagaimana Anda bisa menyelidiki saya? Keuntungan lain dari keluarga naga liar atas adalah dia pasti akan menjadi target keluarga naga manapun. Siapa yang tidak ingin menarik naga liar atas yang bisa berubah menjadi bentuk manusia? Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat Yuan Enhui di sebelahnya. Yuan Enhui juga meliriknya, dan mereka berada di belakang Huang Yuanlong. Meskipun Huang Yuanlong memiliki basis kultivasi yang sebanding dengan judul Duoluo, mereka yakin jika semua orang menembak bersama pada saat pertama, mereka akan membunuhnya atau mengancamnya di sini sebelum keluar. Begitu Huang Yuanlong mempertanyakan, atau bahkan meragukan identitas Bai Xiuxiu, dia tidak punya pilihan selain memaksanya. Bukan tidak mungkin untuk bergegas keluar dan melarikan diri sebelum Feng Hao Douluo tingkat dewa tiba. Ada kemampuan ilusi pemburu harta karun. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiuxiu, Huang Yuanlong terkejut beberapa saat, menatapnya dengan heran, dan bergumam, apakah masih ada naga liar atas yang belum terbangun? Bagaimana ini mungkin? Sudah lama sekali sejak transformasi naga. Percaya atau tidak, Bai Xiuxiu mengabaikannya, pergi ke pelelangan, dan menarik penawar kembali. Ah, tidak, aku tidak percaya. Aku hanya terkejut, pantas saja aku belum pernah melihat Xian Mei di konferensi naga langit. Aku tidak menyangka bahwa di antara naga atas kita, akan ada kristal naga seperti Xian Mei yang belum pulih. Ini benar-benar, sangat mengejutkan. Meskipun dia mengatakan kecelakaan ini di mulutnya, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Lan Xuanyu telah memperhatikan perubahan semangat dan emosinya, saat ini, merasakan gejolak emosionalnya, senyuman tidak bisa membantu muncul di wajahnya. Kisah mereka telah berhasil. Huang Yuanlong menekan emosinya, tapi itu jelas bukan emosi pembunuhan, tapi perasaan gembira yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar menganggap Bai Xiuxiu sebagai naga liar. Ini juga berarti bahwa itu dapat diminta. Huang Yuanlong menggosok tangannya dan berkata, Saudari Yin, saya akan mengambil kebebasan untuk bertanya. Sebagai klan naga atas, apakah Anda pergi ke kota naga langit untuk pendaftaran identitas? Anda tahu, selama kita adalah klan naga atas, kita akan mendapatkan surga. Itu didukung oleh kota naga. Kota naga didukung. Apakah akan diberikan? Berapa harganya? Bai Xiuxiu memandang Huang Yuanlong dengan mata cerah. Melihat penampilannya, Huang Yuanlong merasa lebih bahagia di hatinya, dan mudah untuk menangani hal-hal yang dia suka. Kapan naga atas benar-benar kekurangan uang? Dukungannya bagus, tapi uangnya terbatas. Cukup untuk keseharian saja, ujarnya cepat. Bai Xiuxiu mengeluarkan, dan berkata, oke, bagaimanapun, warnanya putih. Lalu aku akan kembali dan mendaftar. Huang Yuanlong tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika Xian Mei mempercayaiku, itu bisa bersama kita. Daftarkan di sini di istana kerajaan. Kota Hongleong bisa dikatakan milik keluarga saya. Saya ingin tahu apakah Anda menyukainya. Selama tersedia di kota Hongleong, Xian Mei dapat memilikinya setelah bergabung dengan keluarga saya. Bagi kami, uang hanyalah angka. Membenci Anda generasi kedua yang kaya. Bukankah itu uang di rumah? Apa yang Anda peroleh dengan kemampuan Anda adalah milik Anda sendiri. Saya suka angka.
Semakin banyak angka semakin baik, semakin besar semakin baik. Bai Xiuxiu mengejutkan Huang Yuanlong. Huang Yuanlong sama sekali tidak kesal, dia tertawa, dan berkata, ya, keluarga benar-benar memberiku banyak kemuliaan. Tetapi saya selalu bertanggung jawab atas pelelangan ini, dan saya selalu dapat menghasilkan sedikit uang. Apapun gaya Xian Mei hari ini, ambillah saja. Dia tidak menyebutkan bergabung dengan keluarga kerajaan lagi, tetapi memberi isyarat kepada Bai Xiuxiu untuk memintanya untuk menawar sesuka hati. Bai Xiuxiu meliriknya, menafsirkan gambar Bai Tian konyol sampai akhir, dan mulai menembak secara acak, menembak semuanya. Saya senang. Setelah beberapa saat, saya mengambil banyak hal. Wang Yuanlong terlihat tenang. Saya dapat melihat bahwa dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan Bai Xiuxiu ketika dia tembak benda-benda ini. Baginya, sumber daya ini hanya setetes air dalam ember. Sebagai kota perdagangan sumber daya terbesar selain Tianlongxing, kota Hongleong memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Tetapi dari sudut pandang sumber daya, kota ini kaya Longcheng bahkan bisa setara dengan planet asal Federasi Douluo, jadi bagaimana dia bisa peduli tentang hal ini di depannya? Bai Xiuxiu berpura-pura konyol, dan dia tampak berfoto saat melihat yang ganteng. Bahkan, dia menyembunyikan mineral paling berharga untuk Federasi Douluo dan mengambilnya. Lelang akhirnya akan segera berakhir, dan Ye Kai di atas panggung tersenyum dan berkata, selanjutnya, lot terakhir hari ini, dan juga yang paling berharga dari semua lot hari ini. Silakan lihat. Sosok mungil, seorang gadis cantik berpenampilan manusia dari etnis Laut Biru berjalan ke atas panggung memegang nampan, dan Ye Kai membuka kain di atas nampan. Tiba-tiba, fluktuasi elemen spasial yang kuat membuat lingkaran cahaya di panggung pelelangan sedikit terdistorsi. Di atas nampan itu, ada 10 kristal seukuran kepalan tangan, semuanya bulat, kristal perak sebening kristal, yang merupakan kristal Kong Yuan. 10 kristal sumber kosong. Seperti yang diketahui semua orang, kristal sumber kosong berlimpah di klan Yukong, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan klan Yukong pada kristal sumber kosong menjadi semakin ketat dan hampir sulit untuk membelinya secara pribadi. Kristal sumber kosong ini berasal dari klan Yukong Xiang Tianlong. Pajak yang dibayarkan oleh Star, itu dialokasikan ke kota Hongleong kami. Kali ini, dipilih secara khusus untuk berpartisipasi dalam lelang sebagai sumbu besar hari ini. Harga awal adalah 20 juta dolar rian, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta rian mata uang.